Jokowi tergoda masa jabatan. Entah apa agenda politik oposan dan mungkin sebagian koalisi sehingga harus mengembangkan narasi masa jabatan presiden 3 periode. Padahal sudah jelas-jelas undang-undang mengatur hanya sampai maksimal 2 periode. Orang yang sedang menjabat pun sudah menyampaikan, janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berniat menjadi presiden 3 periode, ujar Jokowi. Mungkin karena memang sudah ada agenda tersendiri dari narasi ini, pernyataan setegas itu pun masih saja dipelintir. Tidak minat bukan berarti menolak, kata Said Didu. Masih terus mencoba menghidupkan narasi ini dengan opsi penolakan. 2 periode kurang ada dasarnya. Pertama saya berpikir dari sisi ekonomi. Artinya saya nggak tahu deh dulu anggota MPR yang buat 2 periode mikir gak sih kalau 2 periode diterapkan di Indonesia dengan lanskap politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik berbeda, punya dampak terhadap perekonomian, kata Arief Poyono dari pihak yang mendukung. Sehingga pernyataan Jokowi tersebut tidak sanggup menghentikan narasi ini. Penolakan dan dukungan masih terus bersaut-sautan dari dua kubu. Biarkan sajalah, mereka sedang menggunakan Jokowi untuk kepentingan tertentu yang belum bisa kita ketahui dalam waktu dekat ini. Yang perlu kita takar sebenarnya, apakah cukup satu pernyataan untuk menyimpulkan seorang Jokowi tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya atau tidak, bukan supaya beradu argumen dengan pihak yang menolak atau mendukung, namun hanya untuk mengambil kesimpulan sehingga kita tidak terjebak pada narasi yang tidak produktif ini. Ini yang saya kira terjadi pada Soekarno. Keadaan negeri yang bisa belum pulih sempurna setelah digempar penjajah Belanda dan Jepang, membuatnya menerima keputusan MPRS, walau sebelumnya Soekarno menolaknya dengan tegas diangkat sebagai presiden seumur hidup. Begitu juga bila seorang presiden dalam bekerja sejatinya dia lebih suka mengumpulkan harta kekayaan dan harus menyembunyikan banyak persoalan. Boleh jadi dia pun tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya. Karena dengan masa jabatannya lebih panjang, dia bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dan mencoba mengakali kasus yang sedang diusahakan disembunyikan atau bahkan dilenyapkan. Dan begitu juga bila ada pemimpin yang semua tenaga dan pikirannya dicurahkan sampai nanti akhir jabatan. Itu pertanda tegas, Jokowi tidak hanya tegas dalam perkataan, juga selaras dalam perbuatan. Tidak mau menjengacau pengacau negeri ini saja sudah dibenamkan olehnya. Termasuk mereka-mereka yang berpeluang merongrong Pancasila dan negara kesatuan ke depannya. Pemimpin yang satu ini tidak ingin jadi Superman, yang menganggap hanya dirinya saja yang bisa mengerjakan semua pekerjaan. Baginya, saat bagiannya meletakkan dan memperbaiki pondasi negara sudah dikerjakan, maka itu waktunya dia memberikan kesempatan kepada pemimpin berikutnya untuk mengambil bagian, menggunakan pondasi yang sudah ada, menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Dia percaya hidup itu memang harus saling percaya. Percaya kepada calon-calon pemimpin baik yang tersedia dan terutama percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga negeri ini dengan menunjukkan jalan bagi kita menemukan pemimpin sejati lainnya. Kesimpulannya, Jokowi sama sekali tidak tergoda untuk menjabat 3 periode. Apalagi kalau sampai tergoda janda kembang. Tak Said Didu, ku tak Said Didu. Apakah tunjangan PAD yang mencegah Anies melepas saham BIR? Saya cari di tahun 2013 saat era SBY dan saya bandingkan dengan data untuk tahun 2019 sampai dengan 2024, ternyata besarannya sama. Untuk kepala daerah provinsi, gaji pokok 3 juta, tunjangan jabatan 5,4 juta, sedangkan untuk tunjangan lainnya, ada kriteria tertentu yang dibagi ke dalam beberapa kelas PAD atau pendapatan asli daerah. Berikut bunyinya. Besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut. Poin A sampai dengan 15 miliar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%. Poin B di atas 15 miliar sampai dengan 50 paling rendah 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%. Poin C, di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%. Poin D, di atas 100 miliar sampai dengan 250 miliar, paling rendah 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%.
Poin E, di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar, paling rendah 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25%. Poin F, di atas 500 miliar paling rendah 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%. Dari data ini saya langsung teringat dengan polemik saham Bir Pemprov DKI di PT Delta Jakarta. Dari sekian banyak argumen yang berkembang selama ini, tidak terpikirkan sebelumnya bahwa besaran PAD ini bisa menjadi satu alasan untuk saham tidak dilepas. Kalau kita lihat tahun 2020, PT Delta membagikan dividen total 312,26 miliar kepada pemegang saham. Jika asumsinya saham Pemprov DKI yang ada di perusahaan itu adalah 26,25%, berarti pendapatan saham yang diterima Pemprov DKI adalah sekitar 81,9 miliar. Dari klasifikasi biaya penunjang di atas tadi, besaran 81,9 miliar itu masuk ke poin C, yang artinya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi adalah sebesar paling rendah 500 juta. Wow. Saya sempat percaya dengan alasan Anies dan Ariza bahwa mereka urung melepas saham Bir di PT Delta, sesuai dengan janji kampanye dulu, karena terkendala restu dari DPRD DKI. Kata mereka, DPR DKI tidak setuju saham itu dijual. Saya periksa pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi pun selaras. Katanya, tidak ada urgensi dilakukan penjualan saham ini karena ia tidak merugikan daerah, malah menguntungkan. Namun saya lihat ada ketidakklopan karena Ketua DPRD DKI yang dari Partai PDIP ini tidak seia sekata dengan semua fraksi yang ada di DPRD. Minimal ada 5 fraksi yang setuju untuk saham dilepas saja. Antara lain PAN, PKS, Golkar, Gerindra, dan PKB. Terus kenapa pelepasan saham tidak terjadi? Apalagi alasan dalam janji kampanye Anies dulu itu melepas saham? Mulia, agar generasi muda tidak terkontaminasi miras. Apakah kekuatan seorang ketua DPRD DKI begitu kuatnya? Cari punya cari, ternyata bukan persis seperti itu. Prasetyo punya alasan tersendiri. Dia berujar apabila dia ikut menyetujui penjualan saham PT Delta, dikhawatirkan akan ada proses hukum yang berlangsung. Silakan saja putusin jual saham, Gubernur Anies punya diskresi kok. Silakan saja lakukan, tapi saya enggak ikut-ikut, tutur Prasetyo. Nah, dari sini kok jadi ketemu benang merahnya ya? Bahwa sesungguhnya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah Anies merealisasikan janji kampanyenya dulu untuk melepas saham Bir di PT Delta. Tidak Ketua DPRD DKI, tidak fraksi, bahkan tidak pula MUI yang diam saja tidak bersuara sedikit pun tentang minuman keras ini. Anies punya hak diskresi untuk menentukan sendiri kebijakan seperti apa yang dia pilih. Ini persis seperti haknya menyunat dana penanggulangan banjir sebesar 500 miliar tempo hari, atau haknya menggelontorkan uang 560 miliar untuk komitmen fee Formula E. Akhirnya, hanya tersisa 2 kemungkinan yang bisa menjelaskan kenapa Anies masih bertahan untuk memperpanjang durasi keberadaan saham Pemprov DKI di PT Delta. Pertama, adanya pendapatan dari segi tunjangan lain-lain buat kepala daerah provinsi yang nilainya dihitung dari pendapatan asli daerah, seperti hitungan pendapatan saham Bir di atas tadi. Atau kedua, apakah mungkin ada orang-orang dekat Pemprov DKI yang berkecimpung di kepentingan saham ini? Misalnya pejabatnya, atau malah orang yang membekengi keberadaan perusahaan? Entahlah, hanya Anies dan orang yang terlibat itu yang tahu alasan sebenarnya. Satu yang juga menggelitik bagi saya sebenarnya, setelah tahu data di atas bahwa gaji dan tunjangan kepala daerah provinsi begitu kecil, saya jadi merasa mudah untuk melihat apakah seseorang itu mengejar jabatan untuk melayani warga atau untuk tunjangan yang tersembunyi. Kalau ada seorang pejabat dengan gaji dan tunjangan sedemikian, tapi dia giat bekerja, tidak memberikan celah korupsi di bawah kepemimpinannya, tidak ingin ada uang sampingan, bahkan dana operasional TGUPP pun dia biayai dari dana operasional dia sendiri, maka besar kemungkinan dia tulus mengabdi kepada rakyatnya. Sebaliknya, kalau ada seorang pejabat dengan gaji dan tunjangan sedemikian, lalu tidak mengerjakan apa-apa, semua uang malah digelontorkan dengan semudah-mudahnya, banyak peluang korupsi yang terjadi, bahkan dana operasional TGUPP pun dia ambil dari APBD, maka besar kemungkinan dia, silahkan simpulkan sendiri.